Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat berupa kesehatan dan pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan makalah dengan tepat waktu. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Baik, saya dari kelompok 7 sebagai moderator dan akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu pemateri pertama yaitu saya sendiri, Wildayanti, dan pemateri kedua ada Hengki Nurwansyah, pemateri ketiga ada Muhammad Idil, dan pemateri keempat ada Tantri Relatami. Nah, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi saya, yaitu mengenai pengertian teknologi informasi. Baik, pengertian teknologi informasi. Perlu kita ketahui apa sih itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah media, alat atau bahan maupun metode dan teknik yang digunakan dengan maksud interaksi informasi yang berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang digunakan untuk mengelola data termasuk memproses, menyimpan, mendapatkan maupun memanipulasi data dengan cara tertentu dengan berbagai cara agar mendapatkan informasi yang berkualitas. Nah, selanjutnya pandangan Islam terhadap teknologi. Pandangan Islam terhadap teknologi dapat dilihat dalam prinsip-prinsipnya seperti yang dikemukakan oleh Rais tahun 1998, yakni yang tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, agama Islam menegaskan tentang ilmu dan pengetahuan baik secara nyata maupun samar seperti yang tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak diketahui. Nah, Islam dan teknologi informasi maupun ilmu pengetahuan sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan atau erat hubungannya dengan satu sama lainnya. Sebagaimana tersebut juga dalam surat Yunus ayat 101 yang artinya lakukanlah penelitian secara intensif mengenai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, mungkin itu pandangan Islam mengenai teknologi informasi serta hubungannya. Selanjutnya materi kedua yang akan dibawakan oleh Hengki Nurwansyah, yakni pentingnya agama dalam perkembangan teknologi. Pola pikir dari manusia, khususnya umat beragama Islam, harus dipilih, harus disempurnakan dengan berlandaskan fikih teks disertai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu bagaimana perkembangan teknologi informasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip ekonomi Islam dalam membangun perekonomian yang akan dibawakan oleh Muhammad Idil. Teknologi informasi dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam dalam membangun perekonomian. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam membangun perekonomian umat adalah dengan berpatokan pada rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai berikut. 1. Larangan mesyir. Mesyir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah bekerja
Juga tidak memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain. Larangan gahar. Gahar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Larangan melakukan hal haram, yaitu hukum yang dijatuhkan kepada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri. Larangan zalim, yaitu tidakkan tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Larangan ihtikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar. Larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Nah, selanjutnya pemateri keempat yang yaitu Tantri Lelatami yang akan membawakan mengenai peluang pengembangan ekonomi dalam teknologi serta strategi efektif pengembangan ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Lelatami. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang pengembangan Islam melalui teknologi. Informasi tidak akan pernah netral yang diciptakan dalam batas tertentu. Peluang pengembangan pendidikan Islam melalui teknologi informasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Teknologi informasi akan mempunyai arti bila memberikan sumbangan positif kepada masyarakat. Hal ini terjadi bila umat muslim menghasilkan informasi sendiri dengan perlengkapan yang relevan dan dapat memenuhi kebutuhan. 2. Perubahan dari era industri menuju ke era informasi menyangkut orientasi masyarakat yang menjurus ke masalah ekonomi, akan mendatangkan kesempatan kerja bagi masyarakat muslim. 3. Pengembangan komunikasi Islam pada masa mendatang dengan memperhatikan 8 konsep pokok Islam yang berkaitan dengan penciptaan dan penyebaran informasi, yakni tauhid, ilmu, hikmah, adil, ijma, syura, istislah, dan ummah. 4. Menjaga eksistensi tradisi Islam yang menjadikan komunikasi sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi. Namun ingatan tidak dapat diandalkan sepenuhnya, sehingga catatan tertulis melalui buku pun mulai berlaku dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang bisa diakses lewat internet untuk up-to-date dan upgrade dari akar budaya masa lalu dalam konteks kekinian. Strategi efektif pengembangan sistem ekonomi Islam. Setelah sebelumnya telah dipaparkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi syariat di Indonesia, maka ke depan harus dilakukan langkah-langkah atau strategi pengembangan untuk pengimplementasian sistem ekonomi syariat secara lebih optimal, diantaranya yaitu 1. Harus ada wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam, khususnya di bidang politik. 2. Mengadakan seminar, diskusi, sarasehan, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional, maupun internasional dengan intensif. 3. Penyusunan ketentuan-ketentuan sistem ekonomi Islam. 4. Mendorong terbentuknya forum komunikasi syariah. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dengan fokus pada gerakan edukasi dan sosialisasi sumber daya manusia atau SDM dengan fokus pada gerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan tepat. 6. Penelitian preferensi dan perilaku konsumer terhadap lembaga-lembaga syariah. 7. Mempersiapkan teknologi informasi yang handal. 8. Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan syariah. 9. Mendorong terbentuknya Islamic Trader Center. 10. Memberdayakan pengawasan aspek syariah. Baik, itulah tadi pemaparan dan materi kami yaitu mengenai pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengembangan perekonomian dalam ekonomi Islam.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.